Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pelajaran fisika dengan pertemuan kedua, yaitu masih membahas bab yang sama, yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi. Nah, sekarang kali ini apa sih yang akan kita pelajari? Ini dia, momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, sebelumnya ini ada tujuan pembelajarannya, silakan dibaca. Nah, ini materinya. Jadi, dari yang pertama kita tahu, hukum Newton itu, untuk hukum Newton yang pertama, menyatakan sigma F sama dengan 0. Artinya, benda yang bergerak akan cenderung bergerak, terus bergerak, dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, inersia ini adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya. Jadi kalau dia sudah bergerak, ya tetap bergerak. Kalau dia diam, ya tetap diam. Jadi tetap mempertahankannya gitu loh kalau inersia itu. Nah, atau bisa dikatakan juga sebagai kelembaman suatu benda. Nah, selanjutnya, momen inersia itu sendiri apa? Kalau inersianya tadi sudah dijelaskan, kemudian momen inersia sendiri. Momen inersia sendiri, kalau untuk digerak translasi, itu adalah massa bendanya. Tapi kalau untuk dirotasi, ini adalah momen inersia. Jadi, massa untuk gerak translasi, momen inersia untuk gerak rotasi. Nah, didefinisikan adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia setiap benda pasti berbeda-beda, tergantung massa dan ukuran jari-jari maupun poros rotasinya. Ini yang mempengaruhi momen inersia. Kemudian momen inersia partikel. Momen inersia partikel rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana I-nya adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, M-nya adalah massa, R-nya adalah jarak partikel dari sumbu rotasi. Jadi tergantung sumbu rotasinya di mana. Itu adalah R. Jangan lupa dikuadratkan. Selanjutnya, momen inersia benda tegar. Jadi kalau misalnya benda tegar ini biasanya ada beberapa bendanya. Jadi kalau ada beberapa bendanya, silakan ditambahkan saja. Momen inersia 1, ditambah momen inersia 2, ditambah momen inersia 3, dan seterusnya. Kemudian ini ada rumus momen inersia berbagai bentuk benda. Jadi kalau bentuknya beda-beda, pasti beda juga rumus momen inersianya. Karena tergantung dari letak porosnya dan bentuk bendanya juga. Nah, silakan diperhatikan di sini rumusnya. Ini yang biasanya sering keluar ya di soal, jadi silakan dihafalkan. Kalau yang ini hanya untuk pengetahuan kalian saja. Nah, selanjutnya adalah kita langsung ke contoh soal. Contoh soal adalah 3 buah benda masing-masing bola pejal, silinder pejal, batang tipis. Tentukan momen inersianya. Oke, yang pertama, rumus momen inersia itu apa sih? Ingat, tergantung dari bendanya. Kalau misalnya bendanya tidak diketahui, silakan pakai momen inersia partikel, yaitu I sama dengan mr kuadrat. Tapi di sini kita ketahuan bendanya apa aja. Bola pejal, silinder pejal, batang tipis. Oke, pertama bola pejal. Bola pejal rumusnya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, M-nya berapa M-nya? M-nya adalah 5. Masanya 5. R-nya berapa? R-nya untuk bola pejal tepat di tengah-tengah sampai ke permukaan. Nah, jadi setengahnya dari D, yaitu 1. Nah, kan di sini bisa kita lihat. Ya. M-nya 5, R-nya 1. Jadi 2/5 kali 5 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Kemudian silinder pejal. Silinder pejal di sini masanya adalah 2. Kemudian R-nya berapa R-nya? R-nya adalah seperti tadi, porosnya dia ada di tengah sini. Porosnya ada di tengah berarti sampai ke permukaan, sampai ke sini. Nah, yaitu setengah dari diameter dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini adalah, di sini ada keterangan D/2. Berarti 2 dibagi 2, 1. Berarti dari sini ke sini adalah 1. Berarti setengahnya dari 1, dari sini ke sini adalah 0,5. Nah, selanjutnya adalah batang tipis. Batang tipis masanya 0,12, kemudian panjangnya adalah 2D. 2D adalah 2 kali 2, berarti 4 panjangnya. Nah,
Untuk batang tipis, porosnya di sini, di ujung. Maka jaraknya yang dihitung ini ke sini. Maka yang rumus untuk batang tipis bukan R ya pakainya, tapi L atau panjang. Nah, seperti ini. Nah, silakan diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini contoh soal selanjutnya. Ada 3 titik M1, M2, M3. Maka di sini ada 3 momen inersia. Maka jumlah momen inersianya berarti ada 3. Tergantung porosnya. Yang pertama poros P. Poros P di sini. Berarti momen inersia satunya adalah 0. Momen inersia 2 adalah M kali R kuadrat. M-nya adalah 2. R-nya adalah 1. Di sini 1 kuadrat berarti. Momen inersia 3-nya adalah M-nya 3. Kemudian R-nya adalah dari sini ke sini. 2, berarti 2 kuadrat. Nah, begitupun dengan poros di P-nya. Poros di P-nya berarti di sini. Berarti dari M1 ke M2 adalah 1. Kemudian momen inersia 2-nya adalah 0. M3 ke M2-nya adalah 1. Nah, bisa dilihat di sini. Semoga paham ya. Kemudian selanjutnya. Hubungan torsi dan momen inersia. Hubungan torsi dan momen inersia ini berasal dari dinamika rotasi. Jadi seperti yang sudah dibahas, dinamika gerak itu kan ada 2, translasi dan rotasi. Kalau translasi itu ada gaya, maka rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kalau dinamika rotasi, penyebabnya adalah torsi, maka rumusnya adalah tau sama dengan I kali alfa. Torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, seperti ini kalau dirumuskan, ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya saja. Sebuah roda berbentuk cakram homogen. Oke, cakram homogen itu bentuknya seperti timbangan di sumur. Tahu kan yang katanya besinya itu ya? Besinya itu bentuknya ada cakram homogen. Maka itu momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Nah, jadi momen inersianya pakai rumus yang itu. Jari-jari yang 50 cm dijadikan meter. Kemudian masanya 200 kg. Taunya atau torsinya adalah 250 Nm. Kita masukkan ke dalam rumusnya semuanya, maka hasilnya adalah 10 radian per sekon kuadrat. Baik, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun mau tanya jawab, silakan kita lanjut di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.